Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan. Kenakan Yudhoyono Slamet dari One More International, dan di sini ada sahabat-sahabat saya, Om Takim, ya, asisten Mustaqim Abbas, dan satu lagi sahabat saya di sini, Om Ismet, Master Bro, Master, Ismet Iskandar Idrus. Oke, baik, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kayaknya kan pada penasaran, gimana sih teman-teman ini kok bikin heboh dunia persilatan MLM, ya kan? Baru 10 bulan nih, hari ini saya datang ke rumahnya Om Ismet yang keren rumahnya sekarang. Amin. Nggak lama kemudian datang nih ke sini Om Takim, mobilnya baru, ya, Almas terbaru, dan waktu saya coba, keren, ditambah tadi lagi saya nyoba mobilnya yang baru juga punya Om Ismet, keren bro, Mercy, itu dia. Nah tapi ngobrol-ngobrol gini, kayaknya kita perlu tahu dulu ya, emang langsung ujuk-ujuk punya duit sebanyak itu, kehidupan yang freedom seperti itu, emang bener begitu? Nah kita nih ada sahabat kita Om Takim dulu nih ya. Om Takim ini kan kalau dilihat dari wajahnya sekarang kan subur ya, perutnya juga subur banget. Saya ingat banget nih dulu nih, ya, zamannya waktu kenal di kelurahan lama, ya, kita udah cukup kenal lama, kurus, ya, nggak seganteng ini. Nah Om Takim, kita mau nanya nih, kok bisa 10 bulan ya bisa mencapai prestasi yang dahsyat ya? Padahal saya tahu, dengar dulu kehidupannya, ya bukannya from zero. Pada saat memulai bahkan beliau ini pernah jualan susu keliling, ya, sampai kondisinya memprihatinkan. Saya dengar itu, tapi kita kan nggak tahu nih, dengar sendiri dong dari sumbernya. Oke, yes Om Takim, kau nih Om Takim. Jadi kenapa sampai seperti ini? Karena menemukan yang sedang mencari yang sedang mencari, Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan dengan Bapak Ismet Iskandar Idrus. Sebelah ya. Beliau luar biasa ya memperkenalkan bisnis ini, dan saya cuma mengikuti arahan beliau, dan alhamdulillah ya begitu cepat, begitu singkat, 10 bulan alhamdulillah kalian berubah ya, dari yang titik nadir sampai naik seperti ini. Dan ini salah satu buktinya nih. Ini bukan kunci kaleng-kaleng ya. Nah, ini almas. Coba bisa dilihatin dong. Ini apa nih? Oh, W ya. Tulisannya logonya W ya. Jadi almas yang seri terbaru, bro. Ya. Jadi kalau tadi saya udah coba foto-foto masuk ke dalamnya juga, keren, empuk ya. Kayaknya gimana Om bisa berjuang begini, ceritanya gimana? Ini awalnya ini datang ke sini naik motor, Om. Dulunya naik motor. Naik motor ya. Itu kapan itu kejadiannya? Itu kurang lebih bulan Desember ya. Desember tahun 2020. 2020. Jadi datang kemari diundang sama Pak Ismet. Saya datang kemari dengan motor yang spakbornya itu patah. Selebornya nggak ada. Aku nggak bisa bayangin ya kan. Mau motor tahun berapa itu emang? 2011. Motor 2011, ya ampun. Motor Vario ya? Ya. Dan alhamdulillah motornya. Selama 10 bulan kemudian tergantikan kunci mobil 4 roda. Alhamdulillah ini karena Allah. 10 bulan karena Allah, beliau ini bersyukur ya. Allah ridho. Nah sekarang Om, kan gini nih, dengar nih, waktu memulai di bisnis ini kondisi sebelumnya kan minus ya. Ini sampai jualan susu keliling loh, bener katanya. Nah emang pertanyaan saya, emang bener jualan susu keliling seperti itu sebelum memulai bisnis One More International? Coba Om, gimana Om? Ya, jadi sebelum bergabung di sini itu saya memang jualan susu. Jualan susu karena memang cuman itu yang diarahkan gitu kan. Akhirnya saya pun harus berjuang jualan susu untuk keluarga, anak dan istri. Nah, pertanyaan gini Om, emang sejak dulu jualan susu awalnya, atau memang karena kepepet aja terus lalu udahlah udah nggak bisa ngapa, udah ada yang bisa dijual aja gitu kan. Susu cair, bukan susu yang lain loh ya. Ya, iya. Jadi awalnya dulu kita di bisnis yang kemarin, di bisnis dari Malaysia. Tapi jadi sebelumnya MLM gitu. Iya. Nah, jadi beliau ini dulu ternyata MLM juga sebelum terpuruk dan jatuh, MLM yang dari Malaysia ya. Dan inisialnya tebak sendiri lah ya. Yang pasti sempat terbesar di Indonesia ya. Oke Om, terus gimana Om? Nah, setelah berjalan kurang lebih 17 tahun saya di sana. Dan 17 tahun? 17 tahun bukan main. Itu waktu tahun. yang tidak singkat Om.
Luar biasa. Jadi dia berputar itu akhirnya dari atas turun ke tengah sampai ke bawah dan bawahnya bawah lagi nih. Nah di situ hampir. Jadi sempat puncak nih. Menikmati leader ya. Iya hasil. Oke. And then turun di tahun ke-17-nya. Iya. 17 itu mulai turun. Turunnya itu sih drastis sampai jualan susu keliling. Terjun bebas. Sampai jualan susu dan akhirnya. Punya utang nggak kondisi saat itu? Alhamdulillah ada sedikit. Okay. Ya. Akhirnya ketemu sama teman dan kami akhirnya bekerja sama orang. Jadi ada bedanya bekerja dengan dikerjain. Kami dikerjain ini. Dikerjain selama berapa bulan Om? 3 bulan. 3 bulan. Oh berarti berdua ini kompak Om. Ya, kompak ternyata sempat sama-sama terpuruknya gitu ceritanya. Ya, jadi barengan ya sahabat soalnya ya. Kami sempat bekerja sama-sama di kantor dan karena rumahnya Om Ismet jauh ke Bekasi, saya dari Depok, akhirnya kami pun sepakat untuk tinggal di kantor. Kami nginep di kantor. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat nginep di kantor. Iya. Dengan motor bututnya tadi. Dengan itu dan suasana di sana itu ala kadarnya ya. Apa aja kita sama-sama berdua dan kami memang merasakan bagaimana luar biasa ya kehidupan saat itu 10 bulan yang lalu. Kalau mau diingetin itu 10 bulan yang lalu agak sedih juga ya Om ya. Tapi kayaknya singkat banget ya, 10 bulan lalu dengan kondisi minus loh. Kalau saya bilang minus ya, sampai nginep nggak tidur di rumah, nginep di hotel lagi. Di kantor, bayangin itu kan ya merangkap sebagai penjaga kantor. Dan juga office boy dong. Biasa, tipis-tipis, bantu-bantu sedikit. Ya, gua nggak bisa bayangin loh bro. Ya dulu karena saya juga sama di keluaran yang lama nih ya. Kami peringkatnya leader tinggi nih. Kalau dibilang orang bilang crown ambassador lah begitu kan. Sama kita kan. Jadi nggak bisa bayangin kehidupannya karena gua nggak sampai sejauh itu parahnya ya kan. Ini kok, waduh ampun, ngeri banget deh. 10 bulan lalu kondisinya ngeri-ngeri banget, ngeri-ngeri sedap itu. Nah oke, sekarang kita singkat aja gini. Nah, kenapa setelah jatuh seperti itu kan, lalu sampai jadi jaga kantor orang ya, bahkan kerjasama nih, ternyata sahabat lama juga kan. Ternyata tahu-tahu ketemu peluang bisnis ini. Dan kenapa kok langsung positif, ya kan? Kenapa nggak trauma ya kan? MLM-nya hancur sampai dia minus ya. Kok kenapa nggak trauma langsung ambil aja? Alhamdulillah rupanya 10 bulan jadinya seperti ini. Dengan ngeri kalau sekarang sih bonusnya udah ratusan juta bro ya. Dan ya kita dengerin dulu deh gimana. Jadi memang Om pada saat itu memang kondisi keadaan sudah memang harus merubah kehidupan gitu kan, harus mencari peluang dan alhamdulillah memang Allah memberikan sebuah peluang melalui Om Ismet ya kan, bertemu dengan leader yang baru pulang dari Turki ya, Bapak Haji Naim dan beliau langsung mengkontak saya, menghubungi saya dan mengatakan, Om ini ada bisnis baru dari Turki nih, Om lihat dulu. Dan saya langsung memang tanggap peluangnya karena gitu ya, jadi nggak ada pikir negatif dulu gitu, nggak langsung aja udah bosan susah mungkin kali itu dia. Jadi saya langsung tangkap apa yang Pak Ismet berikan sama saya dan saya langsung menuju rumahnya walaupun kondisinya itu pada saat kemari itu Om, saya tidak ada uang di kantong. Gitu? Ya, jadi betul-betul uang di kantong tidak ada dan bensin itu sudah mau habis gitu kan. Tapi sampai di sini ya. Om Ismet saya telepon, Om Ismet bilang yang penting kesini aja dulu. Oke siap. Saya meluncur dari Depok. Dan saya sampai di sini ketemu sama beliau. Saya melihat juga kondisinya beliau luar biasa ya. Sama-sama kita. Luar biasa masih gimana? Parah atau gimana? Luar biasa parah. Rumah udah ambruk ya. Rumah mau ambruk juga ya. Leader ini mau dapat Mercy nih tapi rumahnya garasi kayak begini, lu bagaimana nih Om? Perbaiki dulu nih, tapi alhamdulillah ya 10 bulan kemudian semacam disulap Om. Bisa seperti ini dan memang di garasi itu sudah ada Mercy, bukan main. Dahsyat. Sekarang udah dapat Mercy-nya setelah 10 bulan. 10 bulan Om. Di saat bisnis beda ya. 10 bulan yang lalu, bayangin bro, datang ke sini dengan motor jeleknya, yang spakbornya lepas sih, bayangin ini motor kayak apa parahnya. Ke sini ngeliat garasinya, rumahnya Om Ismet, rumahnya juga udah mau bilang udah amburadul, garasi mau roboh ya. Terus dia bilang katanya Om Ismet pengen punya Mercy, makanya beliau ini langsung oh my god gitu kan. Tapi memang Tuhan kasih tunjuk jalan yang terbaik. Nah sekarang pertanyaan gini, Om waktu memulai bisnis ini, istri memang langsung mendukung gitu?
Ya alhamdulillah. Jadi pada saat saya pulang ke rumah besok harinya itu istri langsung bertanya gitu kan, gimana Pak? Saya langsung jawab bahwasanya Bismillah Ma, ini peluang besar ini. Dan istri mendukung. Melihatnya dari marketing plan-nya atau dari produknya, kenapa Om langsung tangkap gitu? Saya melihat dari dua-duanya Om. Oke. Jadi dari teknologinya ini dahsyat banget Om. Ya kan? Produknya. Jadi dia tidak jual produk tapi jual teknologi. Jual teknologi. Teknologi kesehatan terkini. Ya. Cuman ditempel di kulit kok dia bisa tembus sampai ke pembuluh darah, bahkan sampai ke sel target. Itu dia. Teknologi. Kemudian yang kedua bisnisnya Om. Saya kasih tau Om, dibayar dengan dolar. Ngeri. Faktor pengalinya ya. Jadi kerjanya di Indonesia, tapi dibayarnya pakai standar Eropa. Iya, benar ya? Iya, betul Om. Standar Eropa. Makanya Bisa dibayangin loh. 50 juta kalau di Eropa supir bis, ya kan? Iya. Di sini 50 juta, levelnya waduh udah direktur utama kali ya. Nah, dan itu nggak butuh waktu lama. Om mulai bisa nikmatin bonus 50 juta per minggu atau per bulan Om, itu nikmatnya tuh. Kapan itu mulai diraih? Kan masuknya 10 bulan nih. Iya. Pertama kan. Iya. Jadi bulan Januari ya startnya ya. Iya. Nah, mulai bulan keberapa Om mulai dapatkan income yang ya mulai dibilang freedom? itu dapat angka di 50 itu Om di 3-4 bulan kemudian Om. 3-4 bulan kemudian. 50 juta itu per minggu atau per bulan Om? Per bulan Om. Per bulan. Iya. 50 juta itu setelah 3 bulan kemudian. Iya. Ya, mantap itu ya. 3 bulan, sebulan 3 bonusnya 50 juta. Wih. Ya. Naik juga kan main. Setelah itu naik lagi. Itu. Oke. Nah, kalau saya seperti itu gimana yang di samping Om? itu dia. Ini aja segitu, gitu. Apalagi yang simbahnya. Ya. Oke, nah gini Bro, kayaknya kita udah dengar canggihnya perubahan hidupnya. Nah, kayaknya kita harus dengar juga nih sahabat yang ngajak beliau, ya, Om Ismet. Nah, yuk kita lihat karena tadi saya nyoba nyetir mobilnya nih, Mercy warna putih, guys. Cakep. Terus coba nggak nyetir juga, ketiduran saya saking enaknya. Oke, mau Om Ismet, gimana Om Ismet? Ya, saya pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah pada saat saya dikasih susah. Ya, artinya itu Allah sayang kepada kita. Jadi ketika kita susah sebenarnya bukan kita ditarik kenikmatan, tapi justru kita sedang diuji dan kita mau diberikan sesuatu yang lebih, Om. Jadi kita mau naik level sebenarnya. Bersyukur sebetulnya ya. Susah atau enak tuh sebetulnya memang harus disyukuri, mungkin gitu ya Om ya. Walaupun kenyataannya waktu saya alami juga nggak seperti itu juga mau menerima. Pahit. Karena pada saat itu ketika saya bertemu dengan seorang guru, seorang ustadz mengatakan bahwa Pak Ismet, kalau seandainya Pak Ismet dulu diberikan senang, Pak Ismet ketika senang itu ikhlas nggak? Ya ikhlaslah tat, gitu. Senang. Ya. Senang ikhlas. Tapi saat ini kalau diberikan susah, ikhlas nggak? Nah itu yang berat saya bilang. Nah, ketika susah itu berat. Ya memang sih, gue ngebaca bayangin juga. Susah suruh ikhlas, Cian mau. Nah, tapi disitulah beliau mengatakan bahwa ketika kita diberikan susah, Allah itu sedang sayang sama kita dan Allah akan memberikan sesuatu yang nantinya akan lebih besar. Asalkan kita mau ikhlas, mau melewati ujian tersebut dan pada akhirnya nanti ada sesuatu di belakang yang Allah akan berikan lebih besar. Nah, itu dia. Itu proses pencerahan itu kapan? Apakah pas lagi sebelum kenal bisnis ini atau sesudah kenal bisnis ini? Sebelum kenal. Oh, sebelum kenal. Jadi jujur teman-teman, saya itu pada saat saya keluar di bulan Agustus dari perusahaan lama, ya pada Agustus 2020 berarti ya. Ketika saya keluar itu saya belum masuk di perusahaan multi level marketing. Ya. Tapi pada akhirnya ya saya sudah pokoknya banyak lah cerita yang mendatangi saya dan menghujani saya seolah-olah saya tuh seperti orang yang kalau di agama itu murtad ya, atau orang yang berkhianat dari karena keluar dari perusahaan yang lama. Tapi yang jelas sih sebenarnya bukan masalah itu saya keluar. Saya kan harus memilih dan harus memperbaiki ekonomi saya. Siapa lagi kalau bukan kita? Sebentar Om. Nah, ngomong masalah ekonomi kan, Om kan di perusahaan lama levelnya tinggi ya. Waktu saya tahu beliau ini pembicara di mana-mana, favorit keliling Indonesia. Ya jadi favorit pembicara yang bagus banget. Saya tahu banget kredibilitasnya juga kita akui cakep lah. Nah,
bonus oke. Saya bilang oke. Dan kenapa kok bisanya kemudian bonus itu turunnya drastis ya seperti itu dan nggak bisa tertolong lagi. Dan mau nggak mau ya harus realistis kan ya Om ya, realistis bahwa keluarganya nggak bisa dikasih cuman tepuk tangan dan kebanggaan dan jubah yang tetap nempel. Harus realistis bahwa ini udah zamannya berbeda, ya harus mau nggak mau mungkin berpikir untuk hijrah. Nah saya bilang, kenapa Om berani melakukan hijrah seperti itu nekat, sementara banyak teman-teman yang lain ya, yang mungkin sama dengan pada situ posisinya, leader besar juga ya, kondisinya terpuruk juga, tapi mereka tetap tidak mau melepaskan itu ya. Artinya hidup dengan tepuk tangan, tidak dengan realistis. Tapi Om memilih realistis. Tadi untuk keluarga ya Om ya. Nah, ada yang lain nggak Om selain itu yang membuat Om harus melakukan tindakan itu? Jujur kita hidup kalau mau dipercayakan kita harus bersikap dan bertutur kata yang jujur. Oke. Ya. Nah sebagai seorang pembicara, saya berbicara di mana-mana. 1 tahun belakangan saya merasa saya ada yang tidak jujur. Oh, oke. Jadi saya sering mengatakan kepada teman-teman yang sedang melihat saya berbicara, tapi realita dan keadaan kondisi ekonomi saya sebenarnya tidak sesuai dengan realita itu. Dan ketika kenapa omset turun, bukan saya tidak bekerja keras Om, saya sudah bekerja keras. Cuma sekarang di era digital seperti ini, kita yang melakukan secara offline ya kita kalah dengan marketplace yang dimana ada produk-produk yang harga jauh dijual lebih murah. Oke. Sehingga pada akhirnya download saya di Kelurahan Lama mengatakan, Pak kalau caranya kayak begini mendingan saya beli di marketplace, saya jual walaupun saya dapat untung berapa. Karena untuk beli di perusahaan tersebut dengan harga yang normal, saya tidak akan bisa bersaing dengan Marketplace. ya. Yang pada akhirnya kalau itu terjadi dan ini terjadi Dan pada terjadi betul akhirnya, ya. dan terjadi betul, ya akhirnya kan pasti omset kita, poin kita atau BV kita kan nggak ada. Oke, iya. Ya, itulah yang membuat akhirnya turun. Berarti kan kalau ngelihat seperti itu kan berarti bukan cuma Om Ismet aja kan kesimpulannya Saya kan? pikir sih sebenarnya kalau Mungkin- mereka berkata jujur, mereka pun mengalami. Betul. Tapi sayangnya, ya itu dia. Iya. Saya bilang tadi, mau jujur apa enggak? Oke. Kalau saya jujur, Iya. nah saya jujur, saya juga tidak mau melakukan sebuah pembohongan. Oke. Yang dimana seorang guru saya mengatakan, antum kalau tidak mau melakukan kebohongan dan tidak mau berdosa, ya antum harus hijrah, harus keluar. Dan itulah yang membuat keputusan saya harus keluar. Harus Karena keluar. saya tidak mau melakukan sebuah pembohongan Nah, lagi. Om berapa tahun berkarir di sana sehingga ya dahsyat ya, berani sekali hijrah. Berapa tahun Om? Kalau dari 2006 sampai dengan 2020 berapa tahun ya kira-kira? 15, Iya, 2020 14 tahun ya. 14, 14 tahun ya, 14 tahun. Om Tanu 17 tahun. 17 tahun. Lebih lama ya. 2004. Oh, lebih lama rupanya. Ya. Oh, luar biasa. Kondisi seperti itu yang membuat akhirnya harus mengambil keputusan yang juga sebenarnya saya heran juga. Ambil keputusan mending langsung dapat pekerjaan lain ya. Tapi ini kan ngambil keputusan keluar masih bingung kan. What next gitu kan? Mau kemana setelah itu? Benar ya Om ya? Dan ini nekat juga hanya demi sebuah kejujuran ya, terhadap diri sendiri dan terhadap otomatis lingkungan baik keluarga maupun di luaran sana. Ini oke, keren banget ya. Karena seorang pemimpin atau seorang leader, integritas seseorang kan dipegang atas dasar kejujuran. Apa yang dia katakan yang dia lakukan sama. Harus sama. Itu baru seorang pemimpin. Dan saya tidak mau melakukan sesuatu, kata-kata saya dengan apa yang saya dapatkan realitanya nggak sesuai. Itu buat saya nggak bisa, itu pembohongan. Iya. Dan itulah yang terjadi di luaran sana. Memang Om ya, saya dengar-dengar nih banyak orang yang selalu pakai topengnya. Iya. Dia tetap bangga dengan topengnya dan nggak peduli mungkin anak istrinya menangis ya karena kondisinya sudah hancur, tapi dia tetap pakai topeng kebesarannya. Yaitu yang mungkin nyambung kayak jujur gitu. Nggak jujur. Oke. Nah, Om sekarang gini. Om bisa seperti itu lalu Om Ismet nih memulai bisnis One More ini di bulan Desember akhir ya, start berarti Januari. Dan dahsyat juga mencapai peringkat apprentice dengan 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan tuh apprentice ya, berarti apprentice dengan bonus berapa Om pertama itu? Kurang lebih 50 juta ya. 50 juta 1 bulan. Dan itu pertama. tidak pernah saya bayangkan Om, Iya. di luar ekspektasi saya. Dan saya cuma hanya yakin saja suatu saat apa yang saya lakukan pasti Allah akan membantu. Iya. Oke. Jadi ya keyakinan yang luar biasa karena dasarnya tadi bekerja ya karena ibadah ya. Jujur mungkin itu yang disampaikan
Dan ternyata Allah kasih ya 1 bulan pertama di masa pandemi loh, ini yang ngeri loh masa pandemi. Semua usaha begini, pada turun drastis mayoritas. Tapi ini eksponensial, dibilang anomali, malah naik. Beliau Alhamdulillah. ya 1 bulan ya, 1 bulan itu tembus 50 juta, bahasa Inggrisnya ya, 50 juta bro. Asik. Ya. Itu saya kerja di Kelurahan Mangga itu harus bertonton dan Oh, iya? alhamdulillah ya nggak dapat juga. Nggak dapat juga. Alhamdulillah. Jadi boleh nih bandingin ya, karena saya juga di kelurahan pernah di bisnis konvensional. Ngomong-ngomong bro ya, di tempat lama berapa tahun untuk mencapai, pernah nih beliau ini sekali 2 kali mungkin 50 juta, setelah itu drop lagi ya, tapi pernah lah mencapai itu. Berapa tahun perjalanan untuk mencapai 50 juta? Saya pernah mengalami 50 juta setelah di atas tahun ke-10. Di atas tahun tahun 10. Tahun ke-10. Wow, perjuangan luar biasa ya. Tahun 10 baru gitu. Ya, tahun 10. Wow. Di sini cuma 1 bulan. Oh, Tuhan memang baik ya. Oke, nah ngomong-ngomong, setelah itu 1 bulan berlalu, bulan keduanya di one more turun bonusnya atau malah naik terus sampai di bulan 10. Karena beliau ngomong-ngomong setelah 10 bulan nih, akumulasi penghasilannya setelah dalam 10 bulan ini itu lebih dari 1 M. Tepatnya berapa M? Miliar ya maksudnya. Sekarang sudah sampai mencapai 1,4 M. 1,4 miliar. Alhamdulillah. Ya, boleh nanti saya tunjukin ya kepada Anda. Itu duit Biar Anda itu. lihat dan hitung sendiri. Ya, Karena perkalian ngeri. kenapa besar? Karena perkalian kita adalah kursnya dolar. Dolar, 1 ya. dolar nilai kita 14.000. 14.000. Anda bayangin. Kan tadi Om Yudi katakan, Hmm. kerja di Indonesia tapi gajinya atau penghasilannya atau gaya Eropa. hidupnya Eropa. Nah, Itulah yang membuat kenapa kita besar dalam takdir. bayangin coba ya, gaji dolar ya kan. Kalau di sini duit, kalau di Jogja nih ya, di Jogja ya, saya kan di Jogja, itu duit 5.000 juga bisa makan tuh sego kucing ya kan. Kenyang. Lah bayangin 5.000 sego kucing. Lah kalau dolar 1,4 miliar buat naktir. Ya, sak gerobaknya diangkut. Luar biasa. Oke, mantap. Oke, terima kasih Om Ismet dan terima kasih Om Takim. Ini Siap, siap. semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Karena sekali lagi keberhasilan teman-teman ini tidak lepas dari doa mereka yang Allah jawab. Dan Allah kasih caranya dan petunjuknya dan jalannya ya melalui kendaraan yang tentu saja barokah dan tepat. Dan ini teruji dan terbukti ya, beliau ini tidak cuma sendiri berhasil, beliau ini melahirkan banyak sekali. mereka yang sekarang penghasilannya sudah di atas 50, Nah. 70, 80, 100 Mencetak. ya Om Takim ya. Iya. kan di atas Di Om 100. Takim sendiri pun juga sudah banyak mitra-mitranya yang penghasilan di atas Penghasilan. 50 juta. Nah, jadi tidak egois loh ya. Mereka mencetak lagi, melahirkan banyak lagi orang-orang yang hidupnya dalam keterpurukan dan naik semua dalam era pandemi yang nalarnya susah terjadi. Oke guys, ya hari ini kita belajar banyak. Boleh Dan saya kita- kasih pesan nggak? Oke, kita satu lagi sebelum saya tutup ya, pesan dari Om Ismet. Oke, Om. Oke, teman-teman semua aja, apa yang kita lakukan dan kita dapatkan hari ini tidak terlepas semuanya dari Allah. Dari yang di atas, yang maha pemberi. Ketika kami susah, Om Takim susah, saya bilang sama Om Takim, yuk kita lakukan sedekah. Dimana dulu ketika kami punya duit cuma hanya 10.000, 20.000, kami berusaha untuk melakukan sedekah bagi 2. Dan itu kami lakukan pada saat kami terus berproses. Nah. Jadi pada saat susah pun malah sedekah. Nah, justru sedekah itu yang berarti ketika kita susah. Nah, itu berat banget nih. Dan pada akhirnya ketika kami terus melakukan sedekah dan guru saya mengatakan bahwa kalau bisa kita melakukan yang namanya setiap hari lakukan sedekah. Jangan melihat nilainya, tapi Oh. keikhlasan kita mau bersedekah. Hmm. Nah, sehingga ya semua dari kita pasti menginginkan sebuah impian, cita-cita, ingin punya ini, ingin punya itu. Nah, pada akhirnya ketika kita berproses bukan juga tidak gampang, yang mengalami jatuh bangun dan lain sebagainya, tapi itu semuanya kami jalanin merasa nikmat dan enjoy. Dan rasa-rasanya itu terjadi setelah 10 bulan ini kami lakukan, itu Allah memudahkan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai pada akhirnya saya dengan penghasilan saya seperti ini, saya masih mencoba untuk mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan yang tetap sedekah. Kali ini karena duit kami sudah cukup lumayan Om, Alhamdulillah ya. jadi kami menyantuni atau mendonasikan penghasilan kami kepada yayasan-yayasan yatim piatu yang lebih besar. Yang lebih besar. Iya. Dan saya alhamdulillah punya 7 yayasan yang saya sering 7 melakukan yayasan. donasi. Masya Anak yatim, tahfiz Quran dan sebagainya.
Dan insya Allah juga sekarang di Sawangan Depok kami juga sedang membangun Yayasan Tahfiz Quran dan anak-anak yatim yang juga saya bantu insya Allah. Dan saya berharap teman-teman, ini saatnya kalau memang Anda mau sukses, Anda lakukan ini, bantu ini yayasan ini. Ada di Sawangan Depok, nanti suatu saat saya akan ajak. Yayasan di Sawangan Depok. Oke. Ya, Tahfiz Nanti Quran dan lihat di deskripsi ya, ada nanti alamatnya mungkin dan sebagainya untuk mungkin teman-teman juga mau giving atau bersedekah ya. Jadi luar biasa, ini the power of giving. Saya pernah baca itu, the power of giving. Bekerja secara horizontal, kita bekerja melakukan bisnis ini dengan horizontal, dengan manusia, berbuat baik ya, itu langkah sukses. Dan vertikalnya adalah Om Ismet tadi, ternyata banyaklah berbagi, banyaklah bersedekah. Insya Allah bisnisnya barokah. Oke, Amin. Oke, mantap ya. Terima kasih buat Om Ismet dan terima kasih Om Takim ya. Jadi Thank you. hari ini kita dapat ilmunya dan oke, kita ketemu lagi di minggu berikutnya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.